siswa-siswi yang saya banggakan. How are you today? Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama saya Disrina. Sudah siap ya untuk menyimak video kali ini? Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang identitas diri, identity. Identitas diri atau identity yaitu kalian memperkenalkan diri kalian meliputi nama, usia, alamat, hobi, dan lain sebagainya. Dalam memperkenalkan diri, kalian juga diharapkan bisa menyebutkan asal asli daerah dan teman-teman sekelas. Baiklah, coba kalian perhatikan contoh-contoh ungkapan perkenalan diri sendiri dalam gambar berikut ini. Baiklah, mari kita baca bersama-sama contoh perkenalan diri yang ada pada gambar berikut ini. Hello, my name is Hasnida. I am from West Sumatra. I live in Padang in Kampung Mutiara, on Jalan Kemangi. To be precise, I live at 23 Jalan Kemangi. Good morning, my name is Max Bay. I'm from East Nusa Tenggara. I live in Kupang, in Kecamatan Angkasa, on Jalan Denpasar. Precisely, I live at 5 Jalan Denpasar. Hi, my name is Tito Pesolima. I am from Seram Island. I live in Kampung Medan RT4 RW7 on Jalan Teratai. Precisely, I live at 23 Jalan Teratai. Hello, my name is Haira. I am from Central Kalimantan. I live in Palangkaraya, in Kecamatan Rangutan RT3 RW4 on Jalan Belimbing. To be precise, I live at 15 Jalan Belimbing. Bila kalian membaca kembali dialog tersebut, dalam setiap bubble speech, kalian akan menemukan kata-kata in, on, dan at. Apakah kalian tahu kata-kata apa itu dan kapan kita harus menggunakannya? Nah, in, on, dan at disebut preposition atau kata depan untuk merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat. Kali ini kita akan mempelajari tentang preposition of place. Coba kalian cermati penjelasan berikut ini. Mari kita baca 3 contoh kalimat yang ada di dalam tabel tersebut. Yang pertama, precisely, I live at Jalan Adam Malik, Complex 38, number 381, Ambacang Angang, Pasaman. Nomor 2, I live on Jalan Barito, Kebun Agung, Sumeneb, Madura. Nomor 3, I live in West Manokwari, West Papua. Pada contoh nomor 1, penggunaan preposition at digunakan untuk sesuatu yang sangat spesifik. Jadi, penggunaan preposition at di sini biasanya diberikan informasi yang sangat detail sampai dengan kepada nomor alamatnya, nomor rumahnya. Jadi, ketika kita memberikan suatu informasi yang spesifik, lokasi yang spesifik, maka preposition yang digunakan adalah at. Sedangkan penggunaan preposition on dalam memberikan alamat biasanya hanya sampai pada nama jalannya saja, tidak detail kepada nomor rumahnya. Dan penggunaan preposition in biasanya informasi yang diberikan hanya sampai pada nama kota, provinsi, atau negaranya saja, tidak sampai pada nama jalannya apa, ataupun sampai pada nomor rumahnya.
Untuk selanjutnya, coba kalian perhatikan beberapa contoh ungkapan meminta informasi terkait jati diri seseorang. What's your name? My name is Hasnida. Where are you from? I'm from West Sumatra. Where do you live? I live in Padang in Kampung Mutiara on Jalan Kemangi. To be precise, I live at 23 Jalan Kemangi. And you? What's your name? I am Max. Max Baik. Where are you from? I am from East Nusa Tenggara. Where do you live? I live in Kupang in Kecamatan Angkasa on Jalan Denpasar. Precisely, I live at 5 Jalan Denpasar. Berikut ini adalah ekspresi-ekspresi yang kita gunakan ketika kita memperkenalkan diri dan respon yang kita berikan. Ekspresi yang dapat kita gunakan ketika kita akan memperkenalkan diri yaitu: yang pertama, please introduce myself. My name is bla bla bla. Lalu selanjutnya bisa diikuti dengan beberapa ekspresi lain, yaitu how do you do? Nice to meet you. Nice to see you. Pleased to meet you. Good to meet you. How nice to meet you. Dan respon yang kita berikan adalah how do you do? Nice, good, pleased to meet you too. Ketika kita memperkenalkan diri, ada beberapa informasi yang harus kita sampaikan tentang diri kita. Antara lain yaitu nama kita, pekerjaan, alamat, hobi, dan lain sebagainya. Bisa kita perhatikan pada tabel berikut. Ini adalah cara untuk kita menambahkan informasi tentang diri kita. Yang pertama yaitu subjek plus B itu M, is, are, tergantung subjeknya apa, plus complement atau pelengkap, informasi tambahan apa yang kita berikan, yang akan kita berikan. Contohnya, I am Sarah. I sebagai subjek, B-nya M, dan pelengkapnya Sarah. Saya adalah Sarah. Itu juga dengan he, B-nya is, komplemennya Mr. Khan. He is Mr. Khan. Dia adalah Mr. Khan. Selain kita memperkenalkan diri kita sendiri, kita juga bisa menanyakan informasi kepada orang lain dengan menggunakan pertanyaan. Antara lain yaitu B plus subject plus complement. Nah, kali ini B-nya yang di depan dan subjeknya yang di tengah. Contohnya, am I Sarah? Apakah saya Sarah? Is he Mr. Khan? Apakah dia Mr. Khan? Nah, B untuk subjek I dan he berada di depan, yang digunakan sebagai pertanyaan. Ketika memberikan informasi, kita juga dapat menggunakan pernyataan dalam bentuk kalimat negatif. Pernyataan dalam bentuk negatif ini digunakan untuk memberikan informasi yang tidak benar. Contohnya seperti pada tabel berikut ini. Urutan rumus dalam memberikan atau menggunakan pernyataan negatif yaitu subjek plus B plus not plus complement. Jadi setelah B kita tambahkan not yang artinya kalimat tersebut kalimat negatif. Contohnya, I am not Sarah. Saya bukan Sarah. Jadi setelah B tambahkan not, artinya untuk penggunaan kalimat negatif. Berikut adalah informasi tambahan ketika kita akan memperkenalkan diri atau memperkenalkan seseorang. Nah, when somebody says nice to meet you, we usually respond with nice to meet you too. But when somebody say how do you do, we usually respond how do you do. Jadi,
Ketika seseorang mengatakan nice to meet you, kita juga akan mengatakan nice to meet you too. Ada tunya. Tapi ketika seseorang mengatakan how do you do, kita hanya meresponnya dengan how do you do. Adik-adik siswa-siswi semua, dalam memperkenalkan diri dan keluarga, kalian harus paham tentang pronoun atau kata ganti orang serta penggunaannya. Berikut adalah jenis-jenis pronoun. Subjek atau subjective pronouns adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan orang atau benda pada posisi subjek. Yang termasuk dalam subjective pronouns yaitu I, you, we, they, she, he, dan it. Berikutnya yaitu objek atau objective pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan orang atau benda pada posisi objek. Yang termasuk dalam objective pronouns yaitu me, you, us, them, her, him, dan it. Setelah melihat daftar pronouns pada tabel di atas, coba kalian perhatikan beberapa contoh kalimat di bawah ini. I am Randy. Randy Ahmad. He sits behind me. We are friends since elementary school. Ratri and I are going to library. Kata yang digarisbawahi tersebut disebut subjective pronouns. Subjective pronouns merupakan kata ganti yang berfungsi sebagai pelaku atau subjek di dalam sebuah kalimat. Sekarang coba kalian perhatikan kata yang bercetak tebal. People call me Roy. Yes, I know him. Please join us. Dalam memperkenalkan diri sendiri, kita akan menggunakan kata-kata berikut dalam memberikan informasi kepada orang lain. Kata-kata yang biasanya kita gunakan yaitu nickname, nama panggilan, origin, asal, grade, tingkat atau kelas kita, ambition, cita-cita, age, umur, what, apa, how, bagaimana, where, di mana, sibling, saudara kandung, how many, berapa banyak. Kata yang dicetak tebal tersebut disebut objective pronouns. Objective pronouns merupakan kata ganti atau pronouns yang bertugas sebagai objek pada suatu kalimat. Nah, adik-adik semua, sekarang sudah paham kan cara kita memperkenalkan diri kepada orang lain dan juga cara untuk memperkenalkan orang lain. Demikian video kali ini, semoga dapat memberikan manfaat untuk adik-adik semua. Tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya.